Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Kamis 26 Oktober 2023 dengan judul Samaria bersukacita ketika Filipus mengkhotbahkan Kristus. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di antara mereka kepada siapa juru selamat telah memberikan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak dari jalan kehidupan yang bersahaja laki-laki dan perempuan yang telah belajar mengasihi Tuhan dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya, untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Kepada yang rendah ini, dan sebagaimana kepada murid-murid yang telah berada dengan Kristus selama pelayanannya yang mula-mula, telah diberikan suatu kepercayaan yang berharga. Mereka harus menyampaikan kepada dunia kabar yang gembira tentang keselamatan melalui Kristus. Bila mereka tersebar oleh penganiayaan, mereka keluar diisi dengan semangat misionaris. Allah bekerja melalui mereka. Kemana saja mereka pergi, yang sakit akan disembuhkan dan yang miskin akan mempunyai Injil yang dikabarkan kepada mereka. Filipus, salah satu dari ketujuh diakan, adalah di antara mereka yang diusir dari Yerusalem. Ia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kemasukan setan, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, kita bersukacita pada hari ini. Kita kembali dikuatkan melalui renungan kita, bagaimana kelanjutan daripada perjalanan murid-murid Yesus Kristus, di mana semakin bertambah-tambah. Salah satunya adalah Filipus pada saat dia pergi untuk ke tempat yang lebih luas lagi, keluar daripada Yerusalem untuk pergi ke Samaria, mengabarkan akan kabar keselamatan ini. Dan dengan iman yang sangat kuat, dia diberkati dan sehingga dia mampu untuk menyatakan kasih Kristus melalui keajaiban-keajaiban yang terjadi, sehingga banyak orang yang menerima akan pekabaran keselamatan ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan Filipus, di mana dia bersukacita untuk menerima kehidupan kematian Kristus, dan dia bersukacita untuk membagikannya kepada setiap orang. Semoga kita juga memperoleh semangat yang sama di akhir zaman ini, supaya kita memiliki semangat untuk dapat menyebarluaskan kabar gembira ini kepada orang lain. Dan kita percaya Roh Kudus yang akan menuntun sehingga dapat membukakan hati mereka. Pekerjaan kita yang terutama adalah marilah kita bisa dapat menjadi rekan sekerja bagi Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan menjadi satu jaminan melalui kematian dan juga kebangkitan Kristus, dan menjadi tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Kami mau terima itu, tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Biarlah sukacita itu ya Tuhan kami akan nyatakan, kami akan sampaikan, kami akan bagikan kepada setiap orang. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memampukan kami Bapa, supaya kami mendapatkan kecurahan kuasa Roh-Mu, karena inilah menjadi hal yang sangat terpenting di akhir zaman ini Bapa, supaya kami dapat dipakai untuk menjadi terang dan menjadi garam yang dapat menunjukkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui kami juga Bapa, banyak jiwa yang akan dibawa masuk ke dalam kandang kebenaran-Mu. Tuhan,
Bila mana umat-umat Tuhan juga yang berhimpun di dalam gerejamu dalam satu misi penyelamatan ini, Tuhan berkati. Biarlah kiranya keberadaan gereja Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Dan biarlah ya Bapa, Tuhan yang akan tuntun dalam segala rencana-rencana yang dibuat dalam penginjilan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menunjukkan orang-orang yang tepat, yang rindu untuk mendapatkan kebenaran Tuhan, untuk dapat diajar dan dituntun mendekat kepada Tuhan. Ya Bapa, mendoakan juga bagi umat-umat Tuhan yang sakit, biarlah kasih dan berkat Tuhan menjadi bagian mereka, penumpangan kuasa dan tangan Tuhan menjadi membawa pemulihan, kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Demikian juga bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan. Peliharakan mereka dalam segala keperluan kebutuhan, Engkau yang akan mencukupkannya. Teringat kepada suasana umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan di belahan dunia ini, di mana mereka terlibat berada di tengah-tengah zona peperangan ya Tuhan. Mereka tidak bisa memilih, tetapi mereka berada di sana. Tuhan, kasih karunia-Mu menjadi bagian mereka, perlindungan, keselamatan. Lebih daripada itu ya Bapa, biarlah mereka dapat memandang kepada Tuhan, karena mereka juga anak-anak-Mu yang Engkau ciptakan. Ya Bapa, kasihanilah kami. Di akhir zaman ini kami percaya begitu banyak tantangan yang akan terjadi, tetapi kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Musim kemarau yang masih berkelanjutan sekarang ini Tuhan, kami berharap Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu, sehingga melalui berkat hujan yang akan Engkau berikan Bapa, supaya dapat menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.